Sudah. Oke. Bagaimana kabarnya Nak Sinta hari ini? Alhamdulillah baik Bu, bagaimana dengan Alhamdulillah, ini juga baik-baik saja. Apakah ada hal apa nih Nak Sinta datang hari ini? oh ya Bu, kalau Ibu tidak sibuk atau sedang tidak ada kerjaan, boleh tidak Bu? Saya melakukan sharing dengan Ibu. Oh, tentu saja boleh Nak. Kalau itu kan memang tidak sendiri, jadi kapanpun Nak Sinta ini mau melakukan sesi konseling, Ibu pasti bisa. Kalau bisa sekarang Bu. Oh boleh Nak. Sebelumnya itu mau bertanya dulu nih, apakah kamu tahu apa itu proses konseling? Ya tahu Bu, karena Ibu pernah membahas konseling dengan anak forum lainnya. Oke baik. Nah, Ibu sangat berterima kasih atas inisiatif kamu datang bertemu dengan Ibu untuk menceritakan masalahmu. Di sini Ibu akan menjelaskan dulu mengenai aturan konseling, dan proses konseling ada yang namanya asas kerahasiaan. Kamu tidak perlu takut untuk menceritakan apapun yang ingin kamu sampaikan. Jangan takut kalau bilang ini nantinya akan tersebarluaskan, karena di sini ada asas kerahasiaan. Jadi Ibu akan pastikan kalau apapun yang Sinta bicarakan dan sisi konseling itu akan terjaga kerahasiaannya. Kemudian dalam proses konseling itu sendiri ada batas waktunya. Jadi sebelum memasuki proses konseling, kita menyepakati waktu konseling terlebih dahulu. Intinya dalam proses konseling itu tentunya melibatkan kerjasama antara Ibu dan Nak Sinta itu sendiri. Jadi sudah bisa dimengerti Nak? Ya saya mengerti Bu, mengenai waktunya Bu. Apabila proses konselingnya belum selesai, bagaimana Bu? Apabila proses konseling itu belum selesai, kita boleh melakukan proses konseling di pertemuan selanjutnya, karena tujuan kita yaitu menyelesaikan masalahnya Nak Sinta, agar Nak Sinta ini tidak kepikiran lagi dan bisa meningkatkan potensi akademiknya. Oh iya Bu, terima kasih karena Ibu sudah mau membantu saya Bu. Proses konseling kita laksanakan selama kurang lebih 40 menit ya. Apakah sudah siap? Ya siap Bu. Oke. Baik Nak, silakan kamu menceritakan apa sih masalahnya Nak Sinta yang membuat Nak Sinta ini sampai datang ke Ibu. Jadi begini Bu, saya merasa agak sedih dan tidak dihargai akhir-akhir ini. Oh iya, bolehkah kamu menceritakan lebih lanjut tentang apa yang membuatmu merasa seperti itu? Saya merasa seperti saya tidak cukup baik di mata teman-teman saya dan guru-guru di sekolah. Saya selalu merasa seperti saya tidak cukup pintar atau berbakat. Itu membuat saya merasa tidak layak mendapatkan kasih sayang. Saya mengerti itu perasaan Nak Sinta, bahwa hal tersebut bisa sangat mengganggu. Berarti Nak Sinta merasa rendah diri ya Nak, tidak layak bersosialisasi dengan mereka. Iya Bu. Mari kita coba memahami lebih dalam apa yang mendasari perasaan ini. Bagaimana kalau kita gunakan pendekatan RBT untuk mengeksplorasi keyakinan dan pemikiran yang mendasari. Apakah kamu setuju? Kalau boleh tahu, REBT itu apa ya Bu? RBT itu merupakan singkatan dari Rational Emotive Behavior Therapy, nah di mana dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai terapi perilaku kognitif rasional emosional. Tujuannya itu mengubah pola pikir irasional menjadi rasional, sama halnya dengan membantu kita belajar cara berpikir positif dan realistis, sehingga kita bisa mengatasi perasaan negatif dan menjadi lebih bahagia. Oh iya paham Bu. Nah, dengan konseling REBT ini kita menggunakan teknik ABCDE. Sebelum Ibu menjelaskan apa sih itu teknik ABCDE, silakan ambil kertas ini, kemudian tulis mengenai apa yang nanti Ibu jelaskan. Iya Bu. Pertama itu A-nya di sini atau activating event, peristiwa masalah yang menyebabkan masalah bagi Nak Sinta. Yang kedua itu B-nya itu belief atau keyakinan yang ada dalam pikiran
irasionalnya Nak Sinta sehingga menyebabkan masalah. Nah, yang ketiga itu ada C atau konsekuensi yang dialami oleh Nak Sinta dari pikiran yang tidak irasional tersebut. Dan terus ada D atau disputing, mengidentifikasi keyakinan irasional konseli atau Nak Sinta dalam membantah keyakinannya Nak Sinta tadi itu yang irasional. Terus yang terakhir itu ada E atau effective new belief, atau bagaimana keyakinan baru yang efektif. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Jadi Ibu menyuruh Nak Sinta untuk menulis teknik ABCDE tersebut agar kita bisa lebih mudah menyelesaikan masalahnya Nak Sinta. Karena jangan sampai Ibu menjelaskan teknik ABCDE ini, tapi kamu tidak paham apa sih artinya itu dari teknik ABCDE. Karena ini awal, jadi kita tulis terlebih dahulu. Kemudian jika masalahnya sudah ditemukan, satu persatu kita bisa checklist bagian A, B, C, D tersebut. Paham kan? Paham, Bu. Oke. Dalam menyelesaikan masalah perasaan rendah diri yang dialami oleh Nak Sinta ini, mari kita selesaikan satu persatu menggunakan teknik ABCDE. Tadi kamu sudah menjelaskan A atau activating event, yaitu Nak Sinta ini merasa tidak dihargai, kurang bisa bersosialisasi dengan teman-temannya di sekolah, kalau selalu merasa kurang pintar atau kurang berbakat, kan? Sehingga merasa tidak layak mendapatkan kasih sayang, begitu ya, Nak? Ya, Bu, betul sekali. Berarti Nak Sinta ini memiliki keyakinan negatif tentang dirinya sendiri, bahwa kamu tuh tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak berbakat. Berarti itu beliefnya atau pemikiran yang harus kita ubah. Terus itu yang harus kita ubah ya. Bagaimana caranya, Bu? Sepertinya perasaan rendah diri ini sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan emosional kamu ya. Mari kita lihat lebih dalam tentang apa yang mendasari perasaan-perasaan yang Nak Sinta alami ini, tentang apa yang mendasarinya itu, dan apakah kamu pernah menyadari dalam pola pikir ini atau keyakinan yang Nak Sinta yakini saat itu mungkin memperkuat perasaan-perasaan rendah diri. Mungkin iya, Bu. Saya sering merasa tertekan ketika teman-teman saya lebih pandai atau lebih sukses dari saya. Saya selalu membandingkan diri saya dengan mereka dan merasa kurang dari mereka. Membandingkan diri dengan orang lain memang bisa menjadi pemicu perasaan rendah diri dan tidak sehat ya. Selain itu, apakah ada hal lain yang mungkin juga mempengaruhi perasaan rendah dirinya Nak Sinta ini? Mungkin juga karena saya sering mendapat kritikan atau komentar negatif dari teman-teman atau guru-guru di sekolah. Memang komentar negatif dari orang lain bisa sangat mempengaruhi kita ya. Namun penting untuk diingat bahwa pendapat orang lain tidak selalu mencerminkan nilai. Sebenarnya dari diri kita sendiri itu harus tahu apa yang bisa diterima dan tidak diterima. Lalu apa konsekuensi yang kamu rasakan? Konsekuensi, Bu, saya merasa sedih, tidak berharga, dan kurang mampu bersosialisasi dengan teman-teman di sekolah. Oke, saya paham apa yang kamu rasakan, Nak. Jadi berarti C-nya ini sudah bisa diservis ya? Ya, baik, Bu. Sudah bisa diservis. Ya, baik. Oke. Ibu mau menontonkan sebuah video motivasi, barangkali video tersebut bisa membantu. Tadi sudah Ibu kirimkan di BBW di WhatsApp-nya Nak Sinta, mungkin bisa dilihat. Baik, Bu, ya. Setelah menonton video tersebut, sekarang kita akan menentang pikiran-pikiran negatifnya Nak Sinta ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih rasional. Apakah benar bahwa kesalahan atau kegagalan membuat seseorang tidak berharga? Apakah mendapatkan kritikan atau komentar negatif dari teman-teman dan guru-guru di sekolah menggambarkan bahwa diri kita ini buruk? Apakah nilai atau kemampuan dalam satu aspek kehidupan menentukan nilai seseorang secara keseluruhan?
Hmm, Mungkin saya terlalu keras pada diri saya sendiri, Bu. Oke, jadi kesalahan dan kegagalan itu sebagai pembelajaran yang penting untuk diingat bahwa pendapat orang lain tidak selalu mencerminkan diri kita sebenarnya. Saya menyadari bahwa tidak semua yang saya pikirkan tentang diriku itu benar. Satu kesalahan atau satu kelemahan yang harus menentukan siapa saya sebagai individu. Semua orang memiliki masa-masa di mana mereka kurang berhasil atau membuat kesalahan. Kedepannya saya akan mencoba untuk tidak terlalu memikirkan komentar negatif dari orang lain dan lebih fokus pada hal-hal yang positif dalam diri saya. Nah, itu D atau disputing. Pikiran kamu jauh lebih bagus dari sebelumnya. Artinya, kamu ini sudah bisa berpandangan positif terhadap dirimu sendiri. Lalu, apa yang Nak Sinta harapkan? Saya kemungkinan akan merasa lega dengan pemikiran baru ini, Bu. Seharusnya saya tidak terlalu keras pada diri sendiri. Saya memiliki kelebihan dan kelemahan seperti semua orang. Saya harus lebih fokus pada hal-hal yang baik yang akan saya lakukan daripada hanya menyetori kesalahan atau kekurangan. Saya mungkin tidak sempurna, tapi saya layak mendapatkan kasih sayang dan menghargai diri sendiri, Bu. Betul sekali, Nak. Dengan menerima atau menginternalisasikan pemikiran-pemikiran positif ini, Nak Sinta akan merasa lebih percaya diri, dihargai, dan mampu mengatasi perasaan rendah dirinya. Karena di sini E-nya atau efek belief-nya juga telah selesai. Jadi Ibu harap Nak Sinta bisa menerapkan hal-hal tersebut dalam kehidupannya Nak Sinta. Baik, Bu, terima kasih atas bantuannya. Ya, tentu saja, Nak. Karena itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya Ibu. Semangat terus ya, Nak. Semoga proses konseling pada hari ini itu bisa membantu kamu. Sebelumnya Ibu bertanya, bagaimana perasaanmu setelah melakukan proses konseling? Alhamdulillah lega, Bu, karena akhirnya saya bisa menceritakan semuanya, karena jujur saja ini sangat mengganggu pikiran saya, Bu. Alhamdulillah, kalau begitu, karena sih konseling kita juga sudah berakhir, Ibu akan memberikan kertas lembar kerja konseling yang nanti dikasihkan ya. Mungkin itu kita tutup dulu sesi konseling pada hari ini. Kalau misal kedepannya dalam menerapkan sosialisasi tersebut ada tantangan, Nak Sinta bisa meminta bantuan sekiranya boleh datang ke ruangan Ibu. Baik, Bu, besok saya akan membawa kembali kertas lembar kerja konseling ruangan Ibu. Saya ucapkan terima kasih, Bu. Mungkin saya izin pamit dulu. Assalamualaikum. Hati-hati, Nak. Ya.